Halo semuanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal kecerdasan buatan, atau yang sering kita sebut AI. Lupakan dulu ya semua hype-nya, kita akan langsung ke intinya. Gimana sih AI ini bekerja? Dan yang paling penting, gimana kita bisa memanfaatkannya? Semuanya ini dirangkum dari paparan para ahli loh. Yuk kita mulai. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas kenapa AI ini jadi seheboh sekarang. Terus, kita bedah bareng-bareng. AI itu sebetulnya apa sih? Setelah itu, kita intip sedikit cara kerjanya, lihat contoh-contoh praktisnya, dan terakhir, kita jawab pertanyaan besar. Terus, peran kita di mana dalam semua ini? Kita masuk ke bagian pertama. Revolusi AI telah tiba. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah atau film masa depan ya. Ini adalah kenyataan yang lagi terjadi di sekitar kita saat ini juga. Coba deh, bayangin sejenak. Kerja 8 jam, kelar cuma dalam 2 jam. Dulu mungkin ini kedengarannya mustahil ya, kayak mimpi. Tapi sekarang, berkat AI, ini udah jadi kenyataan buat banyak orang. Nah, sebesar itulah skala perubahan yang lagi kita hadapi. Kalau Anda butuh bukti seberapa cepat semua ini bergerak, lihat aja angka ini. 100 juta pengguna. ChatGPT bisa mencapai angka itu cuma dalam waktu 2 bulan. Ini adalah adopsi teknologi tercepat sepanjang sejarah. Jadi, ini bukan sekedar tren. Ini gelombang raksasa yang mendunia. Dan ini bukan cuma soal pengguna personal loh. Lihat deh gimana dunia bisnis merespons. Hampir 8 dari 10 perusahaan ternyata udah pakai AI. Dan bahkan lebih banyak lagi yang menjadikannya prioritas utama. Pesannya jelas banget. AI bukan lagi skill tambahan, tapi udah jadi standar baru di dunia kerja. Nah, ini yang menarik. Jangan kira ini cuma fenomena di luar negeri. Ternyata, Indonesia itu masuk dalam 10 besar negara pengguna AI di dunia. Artinya, kita ini bukan cuma jadi penonton, kita adalah pemain kunci di panggung global. Oke, jadi kita udah setuju kalau AI itu penting dan dampaknya besar. Tapi, sebenarnya AI itu apa sih? Nah, di bagian ini, kita akan coba bedah definisinya tanpa pakai bahasa yang ribet dan bikin pusing. Gampangnya gini, AI itu upaya untuk membuat mesin bisa secerdas manusia. Jadi ini bukan sekedar mesin yang nurut perintah, tapi mesin yang punya kemampuan untuk berpikir, belajar dari data, dan yang paling keren, mengambil keputusan sendiri. Nah, inilah yang membedakannya dari program komputer biasa. Dan sadar atau enggak, sebenarnya kita semua ini udah pakai AI setiap hari. Pernah kan dapat rekomendasi film pas di Netflix, atau lihat rute tercepat di Google Maps, atau playlist lagu di Spotify yang kok pas banget sama selera kita? Yap, itu semua adalah kerjaan AI di belakang layar. Jadi, gimana caranya AI bisa melakukan semua hal keren tadi? Yuk, sekarang kita coba intip sedikit dapurnya untuk ngerti cara kerjanya. Tenang aja, saya janji penjelasannya bakal sederhana. Coba bayangin otak kita. Isinya kan jaringan sel saraf atau neuron yang saling terhubung untuk memproses informasi. Nah, AI itu pada dasarnya meniru cara kerja itu. AI memecah informasi, lalu melewatkannya melalui lapisan-lapisan digital yang fungsinya mirip neuron buatan. Inilah inti dari cara AI berpikir. Tapi, AI itu nggak sempurna. Ada keterbatasan besar yang disebut context window. Anggap aja ini kayak memori jangka pendeknya AI. Ada batas seberapa banyak informasi yang bisa dia ingat dalam satu kali percakapan. Kalau obrolannya kepanjangan, AI bisa mulai lupa sama detail-detail di awal dan akhirnya bikin kesalahan. Mirip kita lah ya. Dan ternyata kapasitas memori tiap model AI itu beda-beda loh. Coba deh lihat tabel ini. Gemini 1.5 Pro itu kapasitasnya 1 juta token. Jauh banget di atas yang lain. Inilah kenapa penting banget buat kita untuk milih alat yang tepat. Kalau mau minta AI nganalisis dokumen setebal skripsi, ya kita butuh AI yang memorinya besar, biar dia nggak lupa isi bab 1 pas lagi baca bab 5. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya semua ini kita terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Inilah saatnya kita mengubah konsep jadi hasil yang nyata. Coba bayangkan Anda seorang guru. Anda tinggal kasih perintah sesimpel ini ke sebuah aplikasi presentasi berbasis AI. Ini contoh nyata betapa gampangnya kita bisa mulai pakai teknologi ini. Dan, voila! Dalam hitungan detik, langsung jadi slide pembuka yang siap pakai. Perhatikan deh, AI nggak cuma kasih teks mentah, tapi langsung menyusunnya ke dalam format presentasi yang bagus. Kebayangkan berapa jam waktu yang bisa kita hemat. Oke, sekarang kita coba contoh yang lebih kompleks. Misalkan seorang mahasiswa bisa kasih perintah yang sangat spesifik seperti ini. Bahkan, minta formatnya disesuaikan dengan standar penulisan ilmiah.
Dan lihat hasilnya, benar-benar luar biasa. Yang keluar bukan cuma tumpukan teks, tapi sebuah dokumen yang sudah diformat dengan benar, lengkap dengan margin, spasi, semuanya pas, siap untuk langsung dikasih ke dosen pembimbing. Efisiensinya benar-benar naik drastis. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Kalau mesin bisa sepintar dan secepat ini, terus peran kita apa dong? Mari kita bahas. Sebenarnya, inilah inti dari semuanya. Isunya itu bukan manusia versus mesin. Isunya adalah pilihan yang ada di depan kita. Apakah kita cuma mau jadi penonton pasif yang hanya melihat teknologi melaju kencang, atau kita mau jadi pemain yang aktif belajar menggunakan AI ini sebagai alat bantu yang super canggih? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. AI itu cuma alat, sama kayak traktor yang jelas lebih kuat dari cangkul. Tapi, secanggih apapun traktornya, hasil panennya kan tetap bergantung pada keahlian si petani yang mengoperasionalkannya. Nah, sama persis dengan kita dan AI. Kekuatan sebenarnya ada di tangan manusia yang bisa menggunakannya dengan cerdas. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia, karena itu sudah pasti terjadi. Pertanyaan sesungguhnya adalah untuk kita semua. Apakah kita siap untuk belajar, beradaptasi, dan menjadi pemain di era baru ini, atau kita hanya akan menjadi penonton?